Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dan dua rekan saya yaitu Tanti Nurharoma dan Nopi Nurisnaini. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu mengenai ikasir. Mengapa kami mengambil topik ikasir? Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita mengetahui dulu apa alasan kami mengambil ikasir menjadi proyek akhir kami. Ikasir yang diambil daripada Intip Sayur memiliki riwayat transaksi dalam sebuah bisnis itu sangat penting. Dengan adanya riwayat transaksi ini, setiap pemasukan dan pengeluaran dan hasil laba pun dapat dihitung dan naik turunnya pun dapat dilihat oleh perusahaan. Sebuah perusahaan tanpa adanya admin yang jelas dapat mengalami kekurangan kepercayaan daripada supplier-supplier yang mereka miliki. Oke, ada 4 batasan di mana aplikasi e-kasir pada PD Intip Sayur ini dibuat. Yang pertama, user target dari sistem ini hanya admin saja atau seorang kasir. Yang kedua, sistem point of sale ini digunakan oleh kasir pada PD Intip Sayur. Jadi apabila kasir ini dapat diterima oleh masyarakat, mungkin bisa saja digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, kasir nantinya dapat mencatat transaksi pemasukan dan juga pengeluaran, laporan baik laporan harian maupun laporan bulanan, dan secara langsung dapat dikirim melalui WhatsApp kepada bos daripada si perusahaan itu sendiri. Batasan yang keempat yaitu riwayat transaksi dari suatu pelanggan bisa dikirim kepada satu pelanggan itu saja. Oke, dalam pembuatan sebuah UI UX ada beberapa hal yang tentunya sangat penting sekali untuk diikuti dalam alur pembuatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurisnaini dengan NIM A219000128. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan user flow dan laporan akhir. Untuk user flow dari aplikasi e-kasir ini ada beberapa menu, yaitu menu login atau sign up. Di sini terdiri dari mulai, daftar, masukkan ID, nomor HP. Jika ada verifikasi maka akan lanjut, jika tidak maka akan kembali untuk memasukkan nomor HP. Masukkan kata sandi. Jika kata sandinya benar maka akan lanjut ke beranda atau home. Jika tidak maka akan masuk lagi ke kata sandi untuk menyelesaikannya. Setelah itu, untuk masuk, yaitu masukkan nomor HP, masukkan kata sandi. Jika si sandi dan nomor HP ini benar, maka akan lanjut ke beranda. Jika tidak, maka akan kembali ke menu login. Untuk di beranda ini ada terdiri beberapa menu, yaitu masukkan nama sayur, masukkan banyak berat, masukkan harga, simpan. Setelah itu simpan, jika tersimpan maka akan ada daftar hasil panennya. Untuk di riwayat data yaitu ada menu upload, yaitu jika si proses upload ini diterima maka akan ada tampilan data yang sudah diupload. Jika tidak maka akan kembali ke riwayat data. Di sini ada menu laporan, yaitu ada tombol cetak, halaman cetak, cetak, dan selesai. Di sini ada menu laporan, jika terunduh maka akan selesai. Jika tidak maka akan kembali lagi. Untuk laporan ini ada yaitu laporan berbagi. Berbagi ini untuk pencarian kota petani, kirim, dan selesai. Untuk di menu profil yaitu ada ubah nomor HP, masukkan nomor HP lama, masukkan nomor HP baru, dan akan muncul si verifikasi ini. Jika verifikasi ini berhasil, maka akan selesai. Jika tidak, maka akan memasukkan nomor HP baru. Untuk ubah kata sandi, masukkan kata sandi lama, masukkan kata sandi baru,
Masukkan kata sandi baru lagi. Jika si kata sandi baru ini diterima oleh sistem, maka akan tersimpan. Jika tidak, maka akan kembali untuk memasukkan kata sandi baru. Untuk tombol keluar, yaitu akan muncul proses meyakinkan untuk keluar. Jika ya, maka keluar. Jika tidak, maka akan kembali. Cukup sekian untuk penjelasan user flow dari aplikasi e-kasir ini. Maka akan dilanjutkan lagi penjelasan yang berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Sitemap. Oke, dalam sitemap ini di dalam aplikasi e-kasir ada yang pertama dibuatnya tampilan splash screen untuk mengenalkan aplikasi ini yang ada pada PD Intip Sayur. Yang kedua ada tampilan masuk atau login, di mana tampilan masuk ini terdapat memasukkan nomor HP, memasukkan kata sandi, dan adanya tombol CTA dan link CTA. Oke, selain adanya tampilan masuk, ada juga tampilan untuk daftar, di mana dalam proses daftar ini yang harus dimasukkan yaitu ada nama ID, nomor HP, kata sandi, dan dilengkapi oleh tombol CTA dan link CTA. Yang selanjutnya dalam sebuah input nomor HP yang tentunya sangat disarankan untuk mempermudah dalam masuk kepada aplikasi ini, adanya tampilan nomor HP dengan memasukkan nomor HP dan dilengkapi oleh tombol CTA. Oke, yang selanjutnya dalam aplikasi e-kasir ini selain memasukkan nomor HP, tentunya harus diverifikasi untuk menjaga keamanannya. Nah, dalam verifikasi ini ada memasukkan kode yang dilengkapi juga oleh link CTA dan tombol CTA-nya. Oke, selanjutnya dalam aplikasi e-kasir memiliki 4 bar navigasi, di mana 4 bar navigasi ini meliputi home, terus ada juga data, dan yang selanjutnya ada laporan, serta yang terakhir ada profil. Oke, kita akan mengupas terlebih dahulu di bagian home-nya. Pada bagian home ini, tentunya pada awal aplikasi sebelum digunakan oleh siapapun, tidak ada data sama sekali. Nah, dalam hal ini di dalam home atau beranda ada tombol CTA yang berfungsi untuk menambahkan sebuah data. Selain adanya tombol CTA juga, di sini dilengkapi dengan foto profil dari sebuah perusahaan, dilengkapi dengan namanya. Selanjutnya dalam pencarian data, karena data sangat banyak, maka disisipkan juga tombol pencarian. Yang selanjutnya ada dilengkapi dengan tombol CTA-nya dan link CTA-nya untuk bisa masuk ke tampilan yang selanjutnya. Baik, setelah adanya tombol CTA memasukkan data, di dalam memasukkan data ini tentunya nantinya akan diinfokan untuk memasukkan nomor dari data tersebut. Terus ada namanya, nama dari si petani siapa saja yang pada hari tersebut mengalami panen dan diberikan kepada PD Intip Sayur. Yang selanjutnya nomor HP dari si petani itu. Untuk bisa yang tadi itu di-share datanya hasil panennya melalui WhatsApp daripada kasir menuju ke WhatsApp petani yang mengalami pemanenan sayuran pada hari ini. Oke, ada juga tampilan aksi, di mana tampilan aksi ini berfungsi untuk edit dan menghapus. Selanjutnya ada tombol CTA dan link CTA. Oke, di dalam nama dari si petani ini, ketika nama petani dilengkapi dengan tombol CTA, maka ketika diklik akan masuk kepada tampilan untuk memasukkan sayuran apa nih yang dipanen oleh petani tersebut. Yang pertama, harus memasukkan nama sayurnya, lalu nanti memasukkan banyaknya, harganya, dan setelah itu akan muncul langsung jumlahnya secara otomatis. Nah, itulah kemudahan yang didapatkan oleh kasir tersebut. Nah, tentunya untuk bisa berjalan maka harus ditambahkan juga tombol CTA dan link CTA-nya. Oke, yang kedua kita beralih ke bagian data. Di dalam navigasi bar yang kedua itu ada bagian data, di mana di dalam data ini merupakan riwayat data yang tentunya hari ini telah masuk. Namun
karena di bagian data ini ada tampilan upload, maka data tersebut masih diberikan tanda X sebagai tanda belum diupload. Nah, di bagian data ini ada apa saja? Yang pertama ada profil daripada si perusahaan, terus ada nama perusahaannya, ada pencariannya, selanjutnya ada rekap data. Rekap data ini berasal dari bagian home tadi yang ditambahkan datanya masuk ke bagian data sebagai rekap data. Selanjutnya di navigasi ada juga navigasi bar yang kita gunakan, yaitu ada 4. Nah, selanjutnya dilengkapi dengan tombol CTA untuk bisa masuk kepada tampilan yang selanjutnya. Nah, tombol CTA ini sebagai tampilan untuk upload, di mana setelah diupload datanya, maka bagian navigasi bar data ini, jika datanya yang masuk sudah diupload, maka nantinya akan hilang. Selanjutnya ada bagian laporan. Di bagian laporan ini adalah pada navigasi ketiga. Di navigasi ketiga ini tentunya ada foto profil, nama perusahaan, dan pencarian untuk data. Selanjutnya ada laporan. Laporan ini sebagai laporan di mana data yang sudah diterima oleh database yang artinya sudah diupload. Nah, dilengkapi juga dengan apa? Dengan tombol CTA dan link CTA-nya. Oke, yang selanjutnya ada navigasi bar yang keempat, yaitu ada profil, di mana dalam profil ini tentunya ada profilnya, nama perusahaannya, terus nama lengkap dari si kasirnya siapa, terus ada nomor HP, ada kata sandi, dan ada tombol CTA untuk keluar. Oke, di nomor HP ini bisa untuk merubah nomor HP, di mana saat merubah nomor HP itu akan muncul atau memasukkan nomor HP lama, nomor HP baru, serta ada tombol CTA untuk melanjutkan ke verifikasi. Verifikasi ini untuk menjaga keamanan dari si nomor HP. Oke, ada kata sandi. Nah, kata sandi ini ada untuk mengubah kata sandi, di mana bisa menginputkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi pada kata sandi baru. Dilengkapi dengan tombol CTA untuk meng-ACC bahwa kata sandi akan dirubah. Oke, mungkin itulah sitemap yang digunakan dalam aplikasi iKasir. Perkenalan, nama saya Tampilan Haroma dengan NIM A219000178. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian wireframe. Sebelumnya di bagian wireframe yaitu ada splash screen, masuk, daftar, home, input nama baru, home berisi, input panen, pop-up hapus nama, home data hapus, tampilan berhasil dihapus, hasil panen petani, pop-up hasil panen petani, riwayat data masuk, tampilan data, lalu laporan. Selanjutnya yaitu ada profile, ubah nomor HP, tampilan masukkan password, tampilan masukkan password ulang, nomor HP berhasil diubah, lalu ada ubah kata sandi, lalu kata sandi sudah diubah, lalu pop-up keluar. Nah, selanjutnya di sini ada forum splash screen. Di forum splash screen itu terdapat logo perusahaan jika sudah ada, lalu ada tombol CTA yaitu atau mulai. Setelah mengklik mulai, kalian akan memasuki forum masuk seperti ini. Yaitu ada nomor HP, kata sandi, dan tombol CTA masuk. Jika kalian belum menggunakan aplikasi ini, kalian harus daftar terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik link belum punya akun, lalu kalian akan terhubung ke forum seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama lengkap, nomor HP, kata sandi, lalu daftar. Kalau misalnya kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung masukkan nomor HP dan kata sandi lalu masuk. Setelah mengklik masuk, kalian akan dihubungkan ke forum ini, yaitu forum selamat datang admin. Di sini masih kosong. Di forum home yaitu terdapat navigasi bar, yaitu ada home, data, laporan, dan profile. Nah, karena di sini kosong, maka kalian dapat mengklik icon tambah ini. Setelah mengklik icon tambah ini, kalian akan terhubung ke forum ini. Lalu kalian bisa memasukkan data, nama,
dan data nomor HP lalu simpan. Setelah mengklik simpan, kalian akan terhubung ke forum ini, yaitu data yang tadi Anda masukkan akan tampil di tabel ini. Seperti contoh yang ada di sini, yaitu Rani dengan nomor yang tadi Anda masukkan. Nah, selanjutnya yaitu forum input panen. Di input panen terdapat ada nama, sayur atau buah, banyak, lalu harga atau kilo, dan jumlah. Nah, di sini kalian dapat memasukkan data-data yang mau Anda masukkan. Seperti contoh yaitu namanya Tip, sayur buncis, banyaknya 20 kg, harganya yaitu 100.000, jumlahnya yaitu ada 2 juta, lalu simpan. Nah, jika kalian ingin menghapus data jika ada kesalahan, kalian bisa mengklik tabel ini, lalu kalian pilih ya atau tidak. Jika ya, kalian akan memasuki ke forum seperti ini. Data yang kalian tadi hapus maka akan kosong. Selanjutnya yaitu ada hasil panen petani, seperti ini tampilannya. Lalu ke pop-up hasil panen petani. Jika kalian keluar, maka kalian klik ya. Jika tidak, maka kalian akan tetap ada di sini. Nah, di bagian riwayat data masuk, kalian bisa mengupload ulang data yang akan kalian masukkan. Setelah itu, data yang Anda masukkan maka akan tampil di laporan seperti ini. Laporan yang kalian Anda masukkan tadi bisa di-share lewat WA, print, atau download. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian di profile, yaitu di profile ada foto yang kalian bisa gunakan untuk sebagai foto profil, tapi foto kalian harus pribadi, jangan gambar-gambar. Nah, di profil ada nama, nomor HP, dan kata sandi. Nah, jika kalian ingin mengubah nomor HP, maka kalian mengklik bagian ini. Lalu setelah mengklik, akan muncul forum seperti ini. Nah, masukkan nomor HP lama kalian, lalu nomor HP baru, lalu lanjutkan. Setelah lanjutkan, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian akan memasukkan kode yang kodenya akan dikirimkan melalui SMS. Nah, kalau misalnya kalian tidak mendapatkan SMS, kalian bisa mengklik link bagian ini untuk meminta kode aksesnya itu dikirim ulang. Nah, setelah mengklik link itu, maka akan tampilan seperti ini. Seperti tadi sama saja, lalu kalian masukkan kode, lalu jika berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Lalu, jika kalian ingin mengubah kata sandi, kalian bisa klik link ini, lalu akan tampil ke form ini. Nah, jika kalian ingin mengubah kata sandi, bisa masukkan kata sandi lama Anda, lalu masukkan kata sandi baru, lalu konfirmasi kata sandi baru, lalu simpan. Jika berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Nah, setelah itu, kalian bisa keluar. Jika kalian ingin keluar, maka jika kalian ingin keluar dari aplikasi, maka kalian klik ya. Jika tidak, kalian akan kembali ke forum ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini merupakan tampilan mockup daripada aplikasi e-kasir yang saya akan jelaskan dengan menggunakan prototype yang dalam keadaan sudah bisa dijalankan ya.
Oke, kita akan mencoba menjalankannya. Sudah masuk ke dalam aplikasi dari e-kasir, kita akan masuk, kemudian memasukkan nomor HP dan kata sandi. Jika belum, kita akan mengklik daftar terlebih dahulu. Nah, memasukkan namanya siapa, kasirnya, nomor HP-nya siapa, kata sandi yang dibuatnya apa, lalu kita akan daftar. Oke, ini merupakan tampilan awal daripada aplikasi e-kasir dengan tidak ada data. Kita akan mengklik tombol tambah. Nah, di sini untuk menambahkan nama petani, ada nama petaninya siapa, nomor HP-nya siapa yang bisa dihubungi, lalu disimpan. Maka nanti datanya setelah disimpan akan langsung, nah ini langsung masuk ke sini, namanya dan datanya. Oke, yang selanjutnya, nah ini selanjutnya kita akan mengklik si namanya. Untuk apa? Untuk menambahkan hasil panennya, sayurnya. Namanya kan tadi Rani, otomatis. Terus ada nama sayurnya apa yang dipanen, banyaknya berapa, harga per kilonya berapa, dan jumlahnya berapa. Lalu kita akan menyimpannya. Nah, ini kemudian daripada si simpan itu, oke, kita akan klik simpan. Akan masuk ke dalam si data ini. Nah, si Rani ini memiliki data-data, namun pada kesempatan ini yang didapatkan oleh si Rani itu belum sepenuhnya diupload. Ada pada bagian data, maka datanya akan diupload untuk rekap data selesai diuploadnya, nanti akan masuk ke bagian laporan. Di laporan ini nantinya laporan ini tuh bisa dikirimkan kepada bos kita dengan mendownloadnya lewat PDF, atau bisa langsung di print atau langsung dikirim melalui WA. Selanjutnya pada bagian profil. Nah, di bagian profil ini terdapat namanya siapa, nama dari si akun ini, terus ada nomor HP-nya berapa, kata sandinya berapa. Nah, itu bisa diklik ya teman-teman semuanya, atau bisa diganti, dilanjutkan untuk verifikasi. Selanjutnya, nomor HP sudah berhasil diubah, dan ini untuk tampilan daripada mengganti kata sandi. Jika batal, maka kita akan kembali ke bagian profil. Jika tadi mengklik simpan, maka langsung kembali lagi ke sini juga. Kayak ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, ada pop-up-nya. Apakah Anda yakin akan keluar? Jika kita menjawab ya, maka kita akan masuk ke bagian halaman masuk. Jika menjawab tidak, maka akan kembali ke halaman ini. Kita coba ya. Oke, masuk ke dalam tampilan masuk. Itulah prototipe dan mockup yang ada pada aplikasi e-kasir. Untuk lebih lanjutnya bisa dicoba melalui link yang saya akan share pada video ini. Analisis User Experience Questionnaire, aplikasi e-kasir. Aplikasi yang dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya adalah kesuksesan dari dibuatnya aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini dibuat untuk memudahkan admin dalam mencatat setiap transaksi yang ada dan memudahkan dalam membuat laporan untuk perusahaan. User target dari sistem ini yaitu admin atau kasir. Kedua, sistem pos digunakan oleh kasir dari PD Ntip Sayur. Ketiga, kasir nantinya dapat mencatat transaksi pemasukan dan membuat laporan baik harian maupun bulanan, dan secara langsung dapat dikirim via aplikasi WhatsApp kepada bos perusahaan. Keempat, riwayat transaksi dari satu pelanggan supplier bisa dikirim via aplikasi WhatsApp kepada supplier itu sendiri. Aspek dalam user experience terkait dengan pengguna layanan produk secara langsung. Ada 6 aspek, yaitu atraktif, efisiensi, perspicuity, dependability, simulation, dan novelty. Ini adalah gambar untuk 26 pertanyaan UX. Tabel ini untuk aspek UX yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Untuk skala UX terdiri dari 7 skala, yaitu yang pertama sangat tidak setuju,
cukup tidak setuju, sedikit tidak setuju, dan netral. Sedikit setuju, cukup setuju, sangat setuju, sangat setuju. Setelah selesai mengumpulkan data dari responden, kemudian data yang didapat dihitung dengan menggunakan data analysis tool yang sudah dipersiapkan. Data analysis tools tersebut didapat dari web resmi UX. Tabel ini menunjukkan pengelompokan setiap item ke dalam 6 aspek dalam UX. Dapat dilihat dalam tabel. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan UX Data Analysis Tool untuk mengetahui rata-rata impresi dan pengalaman pengguna setelah menggunakan prototipe aplikasi e-kasir ini pada setiap aspeknya. Sampel dan pengumpulan data, hasil analisis data survei. Berikut merupakan nilai-nilai yang diambil dari hasil Google Form mengenai aplikasi e-kasir yang diambil untuk penilaian UX aplikasi adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil pengujian dari Google Form. Dan ini adalah hasil transformasi dari UX tersebut. Ini adalah hasil rata-rata aspek perorangan. Ini adalah tabel result. UX scale, means value per item, from confidence interval, from answer distribution. Ini kenapa itemnya nggak muncul? Karena bahasanya ke bahasa Indonesia kan jadi tidak muncul. Ini from scale competency. Setelah melihat gambar di atas, menunjukkan bahwa semua aspek mendapatkan nilai koefisien Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7. Dengan rincian daya tarik 0,88, kejelasan 0,73, efisiensi 0,85, ketepatan 0,79, stimulasi 0,80, dan kebaruan 0,46. Untuk form benchmarknya sebagai berikut. Berdasarkan hasil tabel di atas, memiliki nilai rata-rata yang didapat, yaitu daya tarik 1,74, kejelasan 1,72, efisiensi 1,66, ketepatan 1,60, stimulasi 1,65, kebaruan 1,24. Berdasarkan hasil dari gambar grafik benchmark di atas, 5 skala masuk ke dalam kategori yang bagus, yaitu daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Sedangkan untuk skala kejelasan berada dalam kategori above average. Ini perlu adanya pengembangan di mana ini perlu adanya pembaharuan terkait kejelasan pada aplikasi tersebut. Ini untuk tabel inkonsistensi. Baik, jadi kesimpulannya dari aplikasi e-kasir ini setelah kami melalui beberapa proses dan dites oleh rekan-rekan kami semuanya, dapat diambil kesimpulannya bahwa hasil perbandingan skala benchmark terlihat pada gambar yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, menunjukkan bahwa aspek daya tarik, efisien, ketepatan, stimulus, dan kebaharuan memiliki penilaian yang baik dalam tingkat good atau baik. Sementara untuk kejelasan masih above average atau masih rata-rata tapi lebih tinggi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa secara umum aplikasi e-kasir ini sudah baik keseluruhannya. Namun pada skala kejelasannya berada pada tingkat rata-rata dan perlu adanya pengembangan yang lebih lanjut agar mendapatkan nilai yang baik juga dari masyarakat ataupun para pengguna dari aplikasi e-kasir ini. Oke, mungkin itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.